Wa arsala yauma badrin wal ahzabi man yakshifu lahu an adadil aduwi wa uddati. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus salah satu sahabatnya, yaitu pada perang Badar dan juga pada perang Ahzab. Jadi Nabi ngutus pada perang Badar dan perang Ahzab. Perang Ahzab ini seringkali disebut dengan perang Khandaq. Jadi Nabi ngutus kepada seseorang yang dia itu mampu untuk menyingkap tentang jumlah pasukannya, jumlah pasukan musuhnya. Jadi ini Nabi itu kalau sebelum perang itu Nabi utus orang ke orang-orang kafir, ke orang-orang musyrik. Diutus orang untuk apa? Dilihat pasukannya di sana ada berapa. Jadi strategi Nabi itu bukan, oh ya sudah kita tunggu saja musuh, kita tinggal siap, nggak begitu. Nabi utus dulu sahabatnya, lihat ada berapa jumlah pasukan musuh, dan kemudian bagaimana kekuatan musuhnya. Nah, itu salah satu strateginya Nabi. Jadi Nabi nggak defensif, ofensif, lihat dulu, kasih kirim orang-orang yang cerdas. Nah, itu tujuannya untuk begitu. Wahada yadullu ala tamami yaqzatihi alladhi yatajalla fiha kamalu aqlihi asyarifi. Dan ini menunjukkan atas kesempurnaan sikap waspadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini amat sangat nampak tentang kesempurnaan akalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu kesempurnaan akalnya Nabi itu dalam menyusun strategi perang modelnya begitu. Jadi di mana nanti kita mau perang umpama musuhnya kudu kepegang dulu, ada berapa jumlah musuhnya, terus bagaimana kekuatan musuhnya, terus berapa banyak senjatanya, terus berapa banyak kudanya umpama, berapa banyak untanya, berapa banyak orang yang bermain panahnya, itu sudah diatur sedemikian rupa. Nah nanti orang yang sudah diutus sama Nabi itu memberikan informasi kepada Nabi, ya Rasulullah, pasukan musuh itu modelnya begini, kekuatannya begini, jumlahnya begini, pedangnya begini, panahannya jumlahnya ada segini, terus semua diungkap kepada Rasulullah. Itu tujuannya begitu. Jadi Nabi nggak nunggu, biarkanlah mau sebanyak apapun pasukan, mau sebanyak apapun pedangnya umpama, tenang saja, kita punya Allah, bakal menang kita. Nggak begitu. Tetap dijalankan ikhtiarnya. Meskipun sebetulnya Nabi nggak perlu model-model begitu, tinggal minta sama Allah, iya kan? Sebanyak apapun jumlahnya musuh, Rasulullah tinggal angkat tangan, ya Allah hancurkan musuh, beres nggak kira-kira? Beres. Nggak capek, tapi Nabi nggak begitu, ikhtiar dulu dijalankan. Jadi kalau mau perang tuh begitu, nggak nunggu, tenanglah, pasti orang menang, pasti orang jago, pasti orang hebat. Enggak, jalankan dulu strateginya. Nah, itu siasat perang Nabi modelnya begitu. Wa arsala yaumal ahzabi Nu'aim bin Mas'udil Ashja'i yukhaddilu baina sufufil a'dai. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus pada perang Ahzab atau perang Khandaq, yaitu seorang sahabat yang bernama Sayyidina Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i. Nah beliau itu kalau tidak salah berasal dari suku Gatafan, Bani Gatafan, dari kota Najd di pinggiran kota suci Mekah. Nah Sayyidina Nu'aim ini sahabat yang paling jago memprovokasi kepada musuh. Jadi sahabat Nu'aim ini paling jago memprovokasi kepada musuh. Jadi bagaimana caranya supaya musuh itu takut kalau lawan sama Rasul? Bagaimana caranya supaya semangatnya musuh itu luntur kalau berhadapan sama Rasul? Itu sahabat Nu'aim tugasnya. Dan sahabat Nu'aim itu langsung berbaur sama musuhnya Rasul. Jadi bukan mengamati dari jauh begitu, bukan, datang berbaur sama musuhnya.
Jadi sama orang-orang kafir itu berbaur sahabat Nuaim itu, bukan dari jauh ngelihat mantau begitu, bukan. Jadi datang ke musuh-musuhnya itu. Nah, kenapa yang diutus itu Sayyidina Nuaim? Karena orang-orang kafir ketika itu. Nah, di sini kan perang Ahzab. Orang-orang kafir itu belum tahu kalau Sayyidina Nuaim itu masuk ke dalam agama Islam. Taunya masih kafir Sayyidina Nuaim itu. Nah, makanya Rasulullah itu mengutus Sayyidina Nuaim untuk menggali informasi. Nah, jadi ya kalau bahasa kita lah begitu, diprovokasi lah musuhnya itu. Nggak usah lawan Muhammad itu pasukannya hebat-hebat, main pedangnya jago-jago, kira-kira begitu. Nah, jadi mentalnya musuh itu didonkan oleh sahabat Nuaim ini. Nah, tugasnya itu begitu. Jadi bagaimana caranya mental musuh itu supaya ngedon. Nah, itu tugasnya Sayyidina Nuaim. Nah, kita tahu perang Ahzab itu ini perang yang cukup besar yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat. Nah, ketika orang-orang kafir itu berencana mau nyerang Nabi, jadi perang Ahzab itu di Madinah. Nah, jadi ketika tahu tuh orang kafir bikin makar, mau buat makar sama Nabi, Nabi dapat informasi orang-orang kafir mau nyerang ke Madinah. Itu Nabi nggak duduk santai, diem di rumah, enggak. Nabi langsung kumpulkan seluruh para sahabatnya, dikumpulin tuh semua para sahabat Nabi. Bikin satu majelis permusyawarahan tertinggi, semuanya sahabat-sahabat Nabi yang hebat dikumpulkan sama Nabi. Nah, akhirnya diatur strateginya bagaimana nih? Orang-orang kafir di sana itu yang jumlahnya kalau tidak salah 10.000, sedangkan di kaum muslimin hanya ada 3.000. Nah, 10.000 lawan 3.000 secara akal bakal menang gak kira-kira? Yang 3.000 nggak bakal menang. Senjata lebih canggih sana, hewan lebih canggih sana, ada kuda, ada onta. Rasulullah yang punya hanya sebagian para sahabat Nabi. Panahannya komplit, pedangnya komplit, tombaknya komplit, wah segala macam peralatan perangnya komplit. Tapi Nabi nggak putus asa, Nabi tetap semangat. Akhirnya bermusyawarah sama para sahabat. Bagaimana nih kira-kira strateginya? Ayo silakan, siapa sahabat yang punya ide, yang bisa mengatur strategi ini. Semuanya lagi berpikir. Akhirnya ada satu sahabat Rasul yang orang Persia, yaitu Sayyidina Salman Al-Farisi. Akhirnya Sayyidina Salman Al-Farisi itu memberikan pendapat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya pendapat ya Rasulullah. Dulu di Persia itu kalau mau menghadapi musuh itu suka dibuatkan parit. Itu dibuat parit. Jadi kalau orang Persia mau lawan musuh itu suka dibuat parit. Nah, padahal di Mekah, di Madinah itu model-model parit begitu belum pernah dilakukan. Nah, tapi akhirnya ide yang cemerlang yang disampaikan oleh Sayyidina Salman itu diterima oleh Rasulullah. Baik ya Salman, kalau begitu kita laksanakan, kita kerjakan. Nah, itu buat parit. Antum tahu kota suci Madinah sempit atau luas? Itu buat parit dari utara sampai selatan kota suci Madinah, dibikin parit. Kalau tidak salah panjangnya itu mencapai 5.544 meter. Berarti berapa kilo? 5 kilo berarti. Sekilo 1.000. Sekilometer 1.000 meter. Sekilometer 1.000 meter. Itu panjangnya mencapai 5 kiloan. Lebar paritnya itu 4 meter. Panjang atau sedikit? Panjang atau pendek? Dalamnya parit 3,3 meter sekian. Dan itu dilakukan oleh 3.000 pasukan kaum muslimin. Nah, kira-kira tuh menurut antum tuh sanggup nggak kira-kira? 5 kilo bikin parit, dalamnya 3 meter, lebarnya 4 meter. Sanggup nggak 3.000 orang kira-kira? Sanggup. Nabi nyanggup, para sahabatnya nyanggup. Itu dibagi 10 orang dengan peralatan seadanya.
Nah akhirnya parit itu dikerjakan di dalam riwayat itu 6 hari beres. 5 kilo dalam 3 meter, lebar 4 meter, 6 hari beres bikin parit. Menurut akal kita mungkin gak kira-kira? Menurut akal nih, wah termasuk kalau genap hari beres. Iya kan? 5 kilo nggak gali. Lamun ayeuna mah enak aya beko tinggal dikeruk. Dulu nggak ada beko. Pakai naon kira-kira? Ku pacoa, ku korek, kemudian macam. Ya seadanya, peralatan seadanya. Nah ada juga riwayat yang mengatakan 9 sampai 10 hari. Nah akhirnya setelah selesai 6 hari bikin parit, itu akhirnya orang-orang kafir datang ke kota suci Madinah. Orang kafir bingung, lah ini yang dibuat model apa, model begini. Nah jadi ketika orang kafir datang tuh, itu Rasulullah itu bagi semua pasukan kaum muslimin yang 3.000 itu. Ada yang di sana, ada yang di sana, ada yang di situ. Wah, semuanya dibagi. Semuanya waspada menghadapi orang kafir. Enggak diem duduk begitu, enggak. Tenanglah, udah bikin parit, mereka nggak bisa lompat umpama. Enggak, tetap waspada. Di parit-parit itu semuanya waspada para sahabat Nabi itu. Dan itu berlangsung selama 1 bulan. Jadi perang sama orang kafir itu cuma 1 bulan. Jadi orang kafir itu bingung gimana caranya mau lompat, gimana caranya mau nyebrang, bingung, mereka itu nggak mampu. Dan pasukan kaum muslimin ketika itu berjaga-jaga terus sampai kurang lebih 1 bulan. Itu modelnya begitu. Nah itu tidak terjadi pertumpahan darah karena orang kafirnya bingung. Mesti gimana ini lawannya begini. Akhirnya mereka mengundurkan diri, mereka kalah. Udah kalah, balik masing-masing. 10.000 pasukan. Di dalam riwayat itu 300 ekor kuda dikerahkan. Kudanya nggak mampu lompat. Kira-kira kalau kuda lompat 4 meter mampu nggak kira-kira? Enggak. Nah, itu strateginya Sayyidina Salman itu begitu. Saking cerdasnya. Nah, itu jadi salah satu siasat perang itu begitu. Jadi ngatur strategi yang matang. Nah kemudian waqala lahu khaddil anna in istata'ta fa innal harba khid'atun. Dan kemudian Rasulullah SAW itu berkata khaddil anna, maksudnya khaddil anna itu patahkan semangat mereka itu untuk kita. Jadi Rasulullah itu nyuruh sama Sayyidina Nu'aim, in istata'ta, jika engkau mampu, fa innal harba khid'atun, karena sesungguhnya perang itu adalah tipu daya. Jadi sebetulnya perang itu tipu daya, tipu muslihat perang itu sebetulnya. Jadi kudu ngatur strategi, kudu ngatur siasah, kudu ngatur taktik. Tujuannya apa? Supaya menang. Jadi kalau kita mau perang, strategi nggak punya, taktik nggak punya, nggak mungkin kita bisa menang. Jadi kudu diatur dulu strateginya, kudu matang, kudu paham. Kalau musuhnya begini, oh strateginya begini. Kalau musuhnya begini, strateginya begini. Nah itu dulu Nabi begitu. Jadi Nabi itu ketika dengar musuh mau nyerang, Nabi langsung ngatur strategi, ngatur siasah. Itu salah satu cara yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika annahu kana sallallahu alaihi wasallam yulabbisu umural harbi ala a'daihi wa yakhfiha anhum kaila yutafattanu laha wa yasta'idu lid-daf'i aw yazidu fil jam'i wa fi dzalika haqnun lid-dimai. Dan dari itulah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yulabbisu umurul harbi. Nabi itu menyembunyikan perkara-perkara yang berkaitan dengan perang. Jadi Nabi kalau mau perang itu siasahnya, strateginya itu dirahasiakan. Jadi bukan diumbar, bukan dikasih tahu sama orang kafir, enggak. Jadi Nabi atur sedemikian rupa. Jadi disembunyiin dulu tuh strategi perang Nabi itu.
Kepada siapa? Al-a'da'ihi, kepada musuh-musuhnya. Ya, jadi kalau sudah dikasih tahu strateginya, ya kalau sudah ketahuan ya kemungkinan bisa kalah. Dan Nabi tidak pernah melakukan yang demikian itu. Jadi Nabi disembunyikan dulu strategi perangnya. Wa yakhfiha anhum, dan juga Nabi itu menyembunyikan dari mereka musuh-musuhnya Nabi. Jadi disembunyikan. Kenapa harus begitu? Tujuannya kaila yatafattanu lah wa yasta'iddu lid-daf'i aw yazidu fil jam'. Tujuannya supaya mereka itu tidak punya kekuatan untuk melawan kepada Rasulullah. Juga supaya mereka itu ketakutan kalau melawan kepada Rasulullah. Juga supaya mereka itu tidak menambah pasukannya. Jadi kalau musuh sudah tahu strategi lawannya, kira-kira bakal berubah nggak strategi yang sudah disiapkan? Bakal berubah. Yang tadinya strateginya A umpama, karena sudah tahu, oh ternyata pasukannya dia nambah umpama, pasti berubah lagi strategi. Nah, tujuannya Nabi menyembunyikan itu modelnya begitu, supaya mereka itu ketakutan, supaya mereka itu tidak menambah pasukan. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi dzalika haqqun lid-dima'i. Dan tujuannya yang lain juga di dalam hal yang demikian, supaya tidak banyak pertumpahan darah. Jadi tujuannya supaya tidak banyak pertumpahan darah. Jadi tujuan perang itu pada dasarnya bukan untuk menumpahkan darah, bukan. Justru dengan strategi itu untuk meminimalisir supaya tidak banyak terjadi pertumpahan darah. Nah, itu saking cerdasnya Nabi itu begitu modelnya. Jadi bagaimana caranya nih supaya para sahabatnya Nabi tidak banyak yang tertumpah darah. Nah, maka diatur strategi yang matang, strategi yang unggul. Nah, tujuannya begitu modelnya. Wa kullu hadza yadullu ala kamali yaqzatihi bi akhdhihi bi asbabi tahaffuzi wal hizati aw bi asbabi takhwifi wa irhabil a'da'i. Wa hadza min kamali aqlihi sallallahu alaihi wasallam. Dan tiap-tiap itu strategi yang sudah dilakukan oleh Nabi itu yadullu ala kamali yaqzatihi, ini menunjukkan atas kesempurnaan sikap waspadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab Nabi itu sikap waspadanya untuk menjaga dirinya, menjaga agamanya, menjaga umatnya. Nah, itu tujuannya begitu. Juga dengan sebab takhwifi, untuk memberikan ketakutan kepada musuh-musuhnya Nabi. Jadi Nabi kalau ngatur strategi itu bagaimana caranya supaya musuhnya itu takut. Jadi kalau mau perang sama Nabi itu sudah ciut lah bahasa kita itu. Mentalnya sudah down, takut mereka. Wa irhabil a'da'i, juga memberikan ancaman kepada musuh-musuh. Jadi sebelum perang itu musuhnya Nabi itu diprovokasi. Jadi supaya takut musuhnya Rasulullah itu. Wa hadza min kamali aqli sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan salah satu kesempurnaan akalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di dalam riwayat ini salah satu kemuliaan Nabi, keistimewaan Nabi, keunggulan Nabi, yaitu Nabi mempunyai sikap waspada. Jadi Nabi punya sikap waspada dalam segala hal, utamanya dalam peperangan. Nah, maka kita di bulan Maulid ini kita perlu berupaya untuk bagaimana cara kita bisa sedikit demi sedikit untuk meneladani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mumpung di bulan Maulid, utamanya lah kalau kita nggak bisa perang kayak Nabi, nggak bisa ngatur strategi kayak Nabi, kita perbanyak membaca sholat, kita baca sirah nabawiyah, baca tuh sejarah Nabi. Nabi dulu kalau perang gimana. Nah, mumpung kita di bulan Maulid, tujuannya untuk apa? Menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasa mahabbah, kegembiraan kita, kecintaan kita kepada Rasul harus lebih ditingkatkan di bulan Maulid ini.
Banyak baca sholawat. Sudah berapa banyak sholawat yang sudah kita baca di bulan Maulud? Ada yang sudah 1000? Ada yang sudah 1000? Banyakin baca, banyakin niatin, pengen berjumpa dengan Rasul, pengen mimpi dengan Rasul. Niat penting. Niat pengen munculkan rasa mahabbah di dalam hati. Niat begitu. Baca sholawat yang banyak, niatin dari sana. Mudah-mudahan berkat apa yang sudah kita berikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan satu sebab, satu wasilah kita dicintai oleh beliau, kita mendapatkan syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surganya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan keberkahannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal